Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Tasya. Saya dari kelompok 2 tema 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan sedikit menjelaskan tentang bab taharah. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pentingnya taharah dan akan dilanjut oleh teman-teman saya akan menjelaskan tentang macam-macam taharah serta tata caranya. Kita lanjut. Taharah atau biasa disebut bersuci ialah membersihkan kotoran baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani yaitu kotoran yang terlihat oleh kita dan terlihat oleh orang lain. Sedangkan yang secara rohani itu kotoran yang tidak terlihat oleh kita dan tidak terlihat oleh orang lain. Nah, jelas yang namanya bersuci atau taharah itu kan sangat penting untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Yang namanya bersuci itu kan berarti membersihkan diri atau membersihkan sesuatu yang kotor pada diri kita secara jasmani maupun rohani. Nah, sebetulnya taharah atau biasa disebut bersuci itu adalah ketentuan yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan ibadah. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih taharah itu menjadi persoalan yang begitu penting dalam ajaran Islam. Nah, itu akan dijawab dalam Quran surah kedua ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbuna tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina, yang artinya sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Nah, dari ayat itu kita sudah lihat, sudah jelas bahwa Allah itu sangat suka sama orang-orang yang menyucikan dirinya. Berarti dengan kata lain, Allah itu sangat membenci orang-orang yang tidak membersihkan dirinya. Nah, Allah SWT telah menjadikan taharah atau kebersihan sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa hidup bersih, baik dalam kehidupan sehari-hari atau pribadi maupun kehidupan dalam masyarakat. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan sekitar kita, lingkungan sekolah, lingkungan tempat ibadah kita. Nah, dari situ kan sudah jelas ya bahwa taharah itu penting. Taharah itu kan sangat penting bagi kita, yaitu penting untuk jasmani maupun secara rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianti Hastiwi dari kelompok 2 tema 2. Di sini saya ingin menjelaskan macam-macam taharah. Yang pertama itu wudu. Wudu adalah syarat sah sholat. Jadi tidak sah sholat jika tidak berwudu. Wudu adalah bersuci dari hadas kecil ketika akan menunaikan sholat. Orang yang akan sholat harus berwudu dulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian syaratnya yang pertama itu adalah orang Islam. Jadi wudhu hanya diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam. Bagi yang bukan orang Islam tidak kenal dengan yang namanya wudhu. Kemudian yang kedua itu muayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk menurut hukum-hukum Islam. Yang ketiga itu tidak berhadas besar. Dan yang keempat adalah dengan air suci dan mensucikan. Artinya airnya itu jernih, tidak bau, tidak kena najis, dan lain-lain. Kemudian rukunnya itu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat menyapu sebagian kepala. Dan kemudian yang kelima membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Terus yang kedua itu ada mandi wajib. Jadi mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar karena tunduk pada Allah Ta'ala. Sebagaimana
jika kamu junub, maka mandilah. Quran Surat Al-Maidah. Kemudian sebab-sebabnya itu, yang pertama, bersetubuh atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, baik keluar mani atau tidak. Kemudian yang kedua itu, keluar mani baik lewat mimpi atau sebab lain, dengan sengaja maupun tidak, atas perbuatan sendiri atau bukan. Yang ketiga itu ada haid. Jadi bagi wanita yang keluar haid, mandi wajibnya setelah berhenti dari haid. Kemudian yang keempat, nifas. Nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan anak. Rukun mandi wajib. Yang pertama, membaca niat sesuai hajat mandi wajibnya. Orang yang junub hendaklah menghilangkan junubnya, dan perempuan yang habis haid atau nifas hendaklah berniat menghilangkan kotorannya. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh dan ubun-ubun sampai telapak kaki. Semuanya tidak boleh ada yang terlewat, termasuk lubang-lubang tubuh dan sela-sela jari, dan juga keramas pada rambut. Kemudian yang ketiga itu ada tayamum. Tayamum yaitu mengusapkan debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rukhsah atau keinginan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Kemudian sebab-sebab tayamum itu diantaranya yang pertama, karena sakit. Jika terkena air dan memperparah sakitnya atau memperlambat proses penyembuhannya dengan didasarkan pada keterangan dokter atau orang yang ahli dalam pengobatan. Yang kedua, karena dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan diberikan keringanan untuk melaksanakan tayamum sebagai pengganti wudhu ketika akan sholat. Karena biasanya kita akan kesulitan mencari air untuk berwudu, namun bila menemukan air maka sebaiknya berwudunya menggunakan air. Kemudian yang ketiga itu karena tidak ada air. Ketiadaan air juga menjadi alasan orang yang bertayamum, misalnya di padang pasir atau tempat yang sedang kekeringan. Kemudian syaratnya itu sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan tapi tidak dapat air, dengan tanah yang suci dan berdebu, kemudian menghilangkan najis. Rukunnya itu niat, mengusap muka dengan tanah, dan kemudian menertibkan rukun-rukunnya, artinya dikerjakan secara berurutan ya. Kemudian di sini pentingnya toharoh. Pentingnya toharoh itu sudah diterangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan perihal pentingnya mensucikan diri ini, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi bersuci ini lebih lanjut dibagi menjadi dua, yaitu lahiriah atau fisik dan batiniah atau hati. Toharoh maknawiyah atau toharoh hati, yaitu bersuci dari syirik dan maksiat. Segala perbuatan dosa atau maksiat yang berhubungan dengan hati seperti sombong, angkuh, takabur, dendam, serta iri harus dihilangkan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang memuaskan karena saya bukan alat pemuas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata caranya. Yang pertama itu ada wudhu. Niat wudhu itu nawaitu wudhu'a liraful adasi dari fardilillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah ta'ala.
Yang pertama caranya ada niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat menyapu sebagian kepala atau rambut, yang kelima membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir itu tertib. Nah, di sini tuh bisa dilihat ada tata caranya. Yang kedua ada tayamum. Niat tayamum, nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang pertama caranya ada niat, yang kedua mengusap muka, yang ketiga mengusap tangan, kedua tangan sampai siku. Di sini juga ada contohnya. Dan yang ketiga itu ada mandi wajib. Niat mandi wajib, nawaitu ghusla rafil adasi akbari fardulillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi wajib atau janabah untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Caranya itu, yang pertama ada membaca basmalah dan menghadap kiblat, yang kedua berwudu sebelum melaksanakan mandi wajib, yang ketiga mengusap-usap seluruh badan dengan tangan, dan yang keempat itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, yang terakhir itu tertib. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.